Sungguh menyedihkan, inilah pesan terakhir Sayyidina Husain sebelum dipenggal dan wafat di Karbala. Sayyidina Husain bin Ali adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad yang mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat beliau wafat di Karbala, banyak pasukan penguasa yang berbuat zalim atas perintah penguasa Damaskus yaitu Yazid bin Muawiyah. Tentu sangatlah zalim ketika seorang cucu Nabi ditombak, dipanah, ditebas, dipenggal kepalanya, bahkan tubuh beliau diinjak-injak sampai menyatu dengan tanah. Belum puas, tubuh yang sudah tak bernyawa masih diarak ramai-ramai keliling kota. Namun, ada suatu keajaiban sebelum dan sesudah Sayyidina Husain syahid di medan Karbala. Sebelum wafat, Sayyidina Husain adalah termasuk golongan yang menentang dan enggan berbaiat kepada penguasa Yazid bin Muawiyah yang kala itu dianggap zalim. Sikap teguhnya itu semakin memuncak ketika ada surat dari penduduk Kufah yang berjanji akan mendukung dan membaiat Sayyidina Husain. Akhirnya, berangkatlah Sayyidina Husain dan rombongan menuju Kufah. Rombongan yang mengiringi beliau terdiri dari pria dan wanita, keluarga, termasuk yang turut dalam perjalanan itu adalah putra beliau yang masih kecil. Namun, ketika mereka sampai di padang Karbala atau beberapa kilo dari Kufah, mereka lantas dikepung oleh pasukan utusan penguasa. Berhari-hari mereka terisolasi. Panglima pasukan penguasa yang dikepalai Ubaidillah bin Ziyad lalu menawarkan supaya Sayyidina Husain bersedia tunduk berbaiat kepada penguasa Yazid bin Muawiyah. Tetapi, Sayyidina Husain menolak tawaran itu sebab kekuasaan Yazid dianggap tidak sah. Pasalnya, Zaid dan ayahnya sudah merebut kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tak lain ayah Sayyidina Husain. Sikap kokoh Sayyidina Husain ini lantas menyulut api peperangan. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, sesudah mengerjakan sholat subuh, Sayyidina Husain keluar dari tendanya. Beliau lalu menunggangi kuda kesayangannya. Namun, tiba-tiba beliau melihat pasukan penguasa yang sudah mengepung di sekeliling beliau. Sayyidina Husain lalu menatap pasukan pengepung dan berpidato sangat indah serta menyentuh hati. Beliau berkata, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikanlah, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah sang pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan dua sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian, bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansori, Abu Said Al-Hudri, Sa'al bin Sa'd, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku?" Kata-kata indah ini sebagaimana tertulis dalam kitab Tarikh At-Tabari dan Bidayah wa Nihayah. Kemudian, pasukan penguasa Islam saat itu banyak yang sudah buta hatinya, dengan tega mereka menyerang Sayyidina Husain, keluarga, dan juga rombongannya. Tidak peduli pria, wanita dan anak-anak dibantai semuanya hingga tewas mengenaskan. Pasukan penguasa dengan tega meluncurkan panah, menombak, menyabatkan pedang kepada Sayyidina Husain dan pengikutnya. Sayyidina Husain yang sudah lemas tak berdaya lalu dipenggal dan diinjak oleh orang-orang zalim itu. Jeritan dan tangisan takbir menggema di padang Karbala. Semua orang yang keluar dari kemah terbunuh semuanya. Namun, ada beberapa rombongan Sayyidina Husain yang selamat. Salah satunya adalah anak laki-laki Sayyidina Husain yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin yang masih kecil berumur belasan tahun. Beliau selamat sebab tidak keluar kemah dikarenakan sedang sakit. Orang-orang yang masih selamat, lalu dijadikan tawanan oleh pasukan penguasa. Mereka yang tertawan lalu dibawa ke Kufah lalu ke Damaskus bersama kepala Sayyidina Husain yang terpenggal. Nauzubillah min zalik. Coba bayangkan betapa perasaan putra Sayyidina Husain yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin. Bayangkan betapa sakitnya seorang anak mengiringi kepala sang ayahanda yang diarak dari Kufah ke Damaskus dalam satu kendaraan. Kepala Sayyidina Husain dipertontonkan di depan istana kepada semua orang. Siapapun yang lewat harus mencaci maki jenazah kepala Sayyidina Husain. Pertontonan ini berlangsung sampai Yazid bin Muawiyah merasa puasa. Setelah puas,
Yazid lalu melepaskan para tawanan. Setelah bertahun-tahun pasca wafatnya Sayyidina Husain di Karbala, ada sebuah keajaiban yang terjadi di makam beliau. Hal ini juga menandai betapa Allah memuliakan cucu Nabi Muhammad SAW. Habib Umar Al-Hafiz pernah mengisahkan, bahwa saat kepala Sayyidina Husain dipindah dari Askelon Palestina ke Kairo Mesir, ternyata jenazah kepala Sayyid Husain masih utuh. Padahal sudah bertahun-tahun dimakamkan, ternyata kepala mulia Sayyidina Husain masih utuh dan berbau wangi layaknya jenazah yang baru meninggal dunia.